Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Khair, Ustaz? alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Alhamdulillah Ustaz. ya. Sehat Ustaz. Masya Allah. Masya Taib. Allah Ustaz. Hari ini sayang kalau tidak berangkat tadi itu. Masya Allah. Pembahasannya sangat-sangat membuat ana merasa mind blowing itu. Wah, Masya Allah. masalah Alhamdulillah. masalah usul fikih itu serumit itu Ustaz. Serumit itu. Serumit itu. Bagaimana mereka para ulama itu dalam beristidlal kemudian Iya, betul. menentukan sebuah hukum. Mm-mm. Kita menilai itu bukan perkara yang mudah Ustaz. Betul, betul, betul. Bukan perkara yang mudah sehingga oh seperti itu alurnya gitu. Iya, Masya Kenapa Allah. beliau orang para ulama-ulama kita itu dalam menentukan sebuah hukum begini. Oh, ke sana gitu. Anda aja kemarin tuh baru tahu ternyata kenapa ya kok di musola-musola itu musola-musola yang di kampung-kampung Iya, ana iya. gitu ya. Kok cenderung mereka baknya gede-gede gitu sih. Bak buat wudunya atau wudunya apa begitu ya. besar-besar kenapa Iya, gitu. iya. Oh, ternyata di dalam Syafi'iyah itu bahwa air itu dikatakan aman itu ketika sudah melewati 216 liter Ya, 20 dua ya, kulah dua gitu. kulah Ustaz. lah ya. Mm-mm. Artinya ketika ada yang jatuh ke sana benda-benda yang najis atau Seperti itu. itu aman nggak Ustaz, ya? Aman, Iya. ya. Menurut Syafi'iyah demikian. Ya, makanya kenapa tuh gede-gede gitu gini, apa namanya baknya gede-gede Iya, gitu. iya, iya, iya. Cenderung anak sih sebenarnya takut gitu, itu anak paling paling fobia gitu sama kalau ngelihat kayak kolam atau yang Kolam gede gitu ya. Itu itu fobia gitu. Oh, ternyata begitu gitu. Iya, Ya. iya. Iya, Masya Allah saat itu kesempatan yang anak nggak temukan itu di tempat lain saat Masya belajar Allah. seperti itu. Alhamdulillah. 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 Gitu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz kabar Ustaz ya? Sehat, Alhamdulillah Ustaz? sehat. Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Masya Allah. Ustaz, ana punya pertanyaan nih Ustaz. Iya, iya. Fadal, fadal. Belakangan ini di beberapa tempat saja dikabarkan atau jangan jauh-jauh di tempat ana sendiri. Mhm. Di beberapa tempat itu banyak terjadi sebuah kekeringan Ustaz. Yang kita pandang itu sebagai ya musibah saja yang menimpa sebagian kaum muslimin gitu Ustaz. Iya, iya. Kemudian beberapa hari lalu kan ada gempa juga misalkan kemarin tuh di Maroko kalau nggak salah Ustaz. Iya, iya, iya. Di Maroko kemudian di Libya itu yang banjir bandang itu karena sebuah bendungan yang jebol gitu Ustaz. Artinya kita melihat itu sebuah tragedi yang musibah menimpa beberapa saudara kita gitu Ustaz. Betul, betul. Yang tidak menutup kemungkinan ya kita juga nggak mau siapa tahu itu bisa menimpa kita suatu saat nanti Gitu, betul. dengan musibah yang lain gitu Iya, Ustaz. iya, iya. Kira-kira Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi hal seperti itu Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi berkaitan dengan musibah-musibah yang terjadi, yang pertama yang kita perlu pahami adalah musibah itu ada tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidaklah satu musibah itu menimpa seperti itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang harus kita yakini. Musibah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian kita harus yakini bahwasanya musibah terjadi itu tentunya adalah yang terjadi di bumi ataupun buat kita sendiri seperti itu. Itu musibah yang menimpa kita secara khusus gitu ya. Itu semuanya tentunya adalah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini adalah bagian daripada akidah kita. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Jadi tidaklah musibah itu menimpa baik menimpa di bumi maupun misalkan menimpa di diri-diri kalian seperti itu kecuali semuanya telah tercatat di kitab ya, itu di Lauhul Mahfuz. Sebelum penciptaan kita malah seperti itu. Nah, ini bagi Allah Subhanahu wa taala tentu mudah yang seperti itu. Jadi yang pertama kita bangun keyakinan bahwasanya musibah dan apapun yang terjadi itu atas izin Allah dan semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala itu ya satu dengan sebab, yang kedua ada hikmah, ketiga pasti dengan keadilannya. Sebabnya mungkin karena apa? Ya Allah tetapkan sebabnya itu misalkan karena kita nggak bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Contohnya apa? Ya kita berbuat dosa, maksiat, segala macam seperti itu. Atau orang-orangnya begitu misalkan ya. Atau dia juga tidak menjaga hak-hak sama manusia, misalkan saling bermusuhan terus apa segala macam, maka Allah berikan ujian berupa musibah-musibah seperti itu. Atau juga karena memang tidak bisa menjaga sebab yang lain seperti tidak bisa menjaga kebersihan misalkan, tidak bisa menjaga.
Itu semuanya fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Itu semua kadang-kadang karena hasil tangan-tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, tapi kata Allah, tapi dia Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan sekian banyak yang kesalahan-kesalahan kalian seperti itu. Bima kasabat aidikum, biasanya begitu. Karena perbuatan tangan-tangan kita sendiri itu, ya. Ya. Kita tidak kemudian mentaknya ini gara-gara kamu, nih gara-gara, enggak juga. Cuma maksudnya rata-rata musibah yang terjadi sebabnya adalah karena tangan-tangan kita. Maksudnya tangan kita seperti apa? Dosa-dosa kita biasanya. Seperti itu. Dan tujuan musibah itu sendiri yang perlu kita pahami juga adalah satu, untuk sebagai bentuk ya, satu mungkin teguran, bisa teguran. Bisa juga untuk menaikkan derajat ya suatu kaum. Karena may yuridillahu bi khairan ibtalah. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ya. Akan menguji satu kaum tersebut atau orang tersebut misalkan. Maka bisa jadi itu adalah dikehendaki kebaikan supaya orang tersebut bersabar dan pahalanya banyak gitu. Ketiga, mungkin juga ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk, katakanlah ya, bagi orang-orang yang memang mereka itu bikin bumi malah sumpek dengan adanya mereka misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun sengaja meringankan beban bumi ini dengan apa? Dengan katakanlah sebagian orang-orang yang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala ini oleh Allah lebih dahulu diambil misalkan. Sehingga jadi aman bagi yang lainnya. Ini contoh ya, kayak orang-orang yang suka zalim apa segala macam, bisa jadi kan misalkan oleh Allah, udahlah kita ambil yang ini yang zalimnya biar ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi terkadang musibah yang terjadi satu memang itu sudah kehendak dia, kedua dengan tujuan-tujuan seperti tadi. Jangankan musibah yang sifatnya besar, kekeringan, bentuk kesedihan pun itu bisa jadi bagian daripada musibah, dan itu pun tentu ada hikmah di balik itu. Begitu pula hatta syaukah, meskipun satu duri kan yang menusuk seorang mukmin, tentunya itu bisa mengurangi dosanya gitu. Itu perlu kita yakini seperti itu. Jadi sikap yang pertama itu kita sadari itu dari Allah. Yang kedua itu bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga bisa jadi untuk menaikkan derajat kita dan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan fabima kasabat aidikum. Iya, betul. Berarti begini, Ustaz, misalkan dalam sebuah tempat atau sebuah wilayah yang sedang Allah uji gitu. Dengan ya mungkin dengan bencana atau apa gitu. Kan nggak semuanya pelaku dosa di sana. Nah, bagaimana kalau yang katakanlah mereka bukan pelaku kemaksiatan gitu, tapi mereka kena gitu ya? Iya, kena juga. Bagaimana sih? Kalau dia bentuk teguran, katakanlah bentuk adab atau apa segala macam, itu pasti ada sebabnya menimpa seluruhnya. Bisa jadi orang-orang baiknya itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi. Jadi wajahnya itu tidak merah marah karena Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran yang terjadi. Justru malah cenderung mendiamkan, bisa jadi. Bisa jadi yang kedua, ini cara Allah bagi orang-orang baiknya itu adalah untuk tambahan pahala, tambahan derajat. Memang kena juga dia dengan ujian itu. Bagi dia ujian, bagi yang lain teguran, bagi dia ujian gitu kan. Dia kena juga karena merata misalkan musibahnya. Dia kena juga. Nah, dan seorang itu bu'itha, dia itu dibangkitkan nanti ala niyyatihim. Seorang itu bu'itha ala niyyatihi, dia itu akan dibangkitkan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu nanti akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Ya. Nanti ada orang yang misalkan ikut dengan satu kafilah gitu ya. Kafilah ada tujuan untuk melakukan perdagangan, ada untuk membinasakan suatu kaum dan lain sebagainya, untuk menghancurkan atau berperang dengan satu kaum. Tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan mereka ke tanah, ya gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian mereka nanti dibangkitkan, kata Nabi SAW, itu berdasarkan niat mereka. Ada yang niatnya memang sekedar ikut kafilah supaya mereka itu mau dagang di tempat lain. Ada yang memang niat mereka itu ingin melakukan peperangan atau melakukan suatu kejahatan ke tempat yang lain. Nah, tapi karena ada orang jahatnya di sana sehingga oleh Allah luluh lantakan mereka atau oleh Allah ditenggelamkan ke dalam tanah atau apa, maka nanti kemudian dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda berdasarkan niatnya. Kenapa dia bisa kena juga? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Bisa jadi dia malah ikut kafilah yang salah, meskipun niat mereka adalah untuk berdagang, tapi dia ikut kafilah yang salah, kafilah yang mau melakukan kezaliman misalkan, seperti itu ya. Atau bisa jadi juga adalah ya bentuk ujian bagi dia. Dia mungkin nggak tahu tujuan daripada kafilah tersebut mau melakukan kejahatan.
ya. Tapi dia orang yang baik, ikut kafilah seperti itu, tapi kemudian tetap akan dimainkan berdasarkan niat. Nah ini yang terjadi pada saudara-saudara kita, misalkan suatu daerah ternyata dia diuji atau mereka diuji dengan suatu musibah. Itu kan mereka ada yang solehnya, ada yang baiknya, ada. Nah nanti masing-masing itu Allah tahu tuh hitung-hitungannya masing-masingnya. Ada mereka yang memang tidak amar ma'ruf nahi munkar, ada yang sudah amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak didengerin gitu ya. Maka dia itu kalaupun kena balai tersebut, itu bentuk penambah pahala bagi dia, penambah tingkatan dia, derajat dia di surga dan lain sebagainya, seperti itu, dan berdasarkan niat masing-masing. Allahu a'lam. Iya. Ya itu jadi kasihan juga Ustaz ya. Iya. Tapi itu yang terbaik lah. Iya, yang terbaik. Allah tentukan yang terbaik Ustaz. Pasti itu. Kalau misalkan begini Ustaz, kita ini sudah tanam baik-baik tauhid kita gitu. Nah, Ya. Kemudian kita ditimpa oleh musibah yang kadang memberatkan atau ini di luar nalar kita gitu. Misalkan seperti terkena bencana gitu ya, bencana besar gitu. Biasanya beberapa orang itu menguap, akalnya hilang begitu saja Ustaz. Lupa dia. iya. Dengan tauhidnya dia, dengan bagaimana dia memahami ini. Padahal sebelumnya dia sudah belajar. Oh iya, menyikapi bencana itu seperti ini, menyikapi ujian itu seperti ini. Tapi ketika dia terkena, itu hampir kebanyakan orang Iya. menguap, akalnya hilang Menguap. begitu saja gitu. Iya, betul. Bagaimana Ustaz? Apakah hal itu hal yang wajar atau gitu? tidak, gitu. Iya. Baik. Ya, satu sisi bisa dikatakan wajar, bisa. Bahkan katakanlah sekaliber sebagian daripada semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adanya seperti itu kan. Diceritakan dalam sebuah hadis itu ada seorang wanita yang meratap di depan kuburan, kan begitu ya. Kemudian Nabi SAW datang ke sana seperti itu dan menasihati untuk tidak melakukan ratapan dan sebagainya seperti itu. Tapi orang tersebut nggak tahu kalau ini Nabi yang ngasih nasihat itu. Tapi kemudian dia tetap meratap seperti itu, nggak didengerin. Kemudian setelah berlalu, sahabat ini yang lain ngasih tahu kepada dia, tahu nggak kalau yang barusan itu Nabi SAW? Oh gitu. Dia akhirnya pun dia mengkonfirmasi kembali, ya Rasulullah, saya bersabar. Karena tahu kalau ini adalah Nabi ternyata yang ngingetin gitu ya. Rasul, saya bersabar. Apa kata Rasul? Innamas sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama. Iya. Ya kan? Artinya apa? Kita lihat pelajaran di sini. Ya, sekaliber mereka yang pernah sejalan semasa dengan Nabi pun, yang namanya manusia tetap ada seperti itu. Karena tingkatan keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Ya. Tauhid seseorang juga bertingkat-tingkat. Ada yang tauhidnya kuat, benar-benar kuat, sudah melekat pada dirinya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya benar-benar terhujam di dalam hatinya. Itu mungkin fi sadmatil ula, dia sudah bersabar tuh. Dia sudah tahu alurnya kemana. Iya. Alurnya dari mana. Tapi ada sebagian orang yang enggak demikian. Secara tingkatan ranking mungkin masih di bawah. Masih belajar tauhidnya apa segala macam seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan. Demikian. Tapi selagi dia kemudian masih kembali kepada Allah, dia penuhi lagi tauhidnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau benar-benar gugur tauhidnya, ini yang repot. Ya, berarti dia masalah tuh. Tapi kalau dia mungkin pada pukulan pertama nggak bisa bersabar, tapi kemudian pas pada masa berikutnya dia merenung, kemudian dia menyadari dan sabar akan hal tersebut, ini masih aman. Imannya masih ada. Oleh karenanya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Itu setelah kalimat musibah tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Ada kalimat di sana, siapa yang iman pada Allah. Ini tercakup dalam terkait dengan masalah tauhid. Yahdi qalbah, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menunjuki hatinya. Ini apa? Adatus syartin. Ini adat untuk syarat. Ya, kemudian yang dipersyaratkan adalah yang maksudnya ini adalah yahdi qalbah. Kalau orang mau yang ditunjuki hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah yu'min billah. Dia itu beriman kepada Allah. Dia kuatkan tauhidnya dan sebagainya. Sekali lagi berarti kembali ke keimanannya. Ya, kembali ke keimanannya. Kalau imannya kuat, insyaallah dia bisa fi sadmatil ula, pada pukulan pertama dia bersabar. Kalau imannya kurang, manusiawi kalau misalkan dia tidak pada pukulan pertama. Mungkin dia merenung dulu baru dia sadar. Terkadang begitu. Tapi itu tidak mengapa, insyaallah sepanjang dia masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika Nabi wafat aja itu, wah. Sahabat kan macam-macam juga tuh. Umar sampai siapa yang mengatakan bahwa Muhammad mati gitu. Maka aku akan penggal lehernya kan begitu. Iya. Luar biasa. Di awal memang hal yang wajar saja. Manusiawi. Kemudian setelah itu kita bagaimana supaya mengontrol diri kita. Nah itu intinya begitu, terkejut gitu.
Tapi lihat bagaimana sekelas Abu Bakar imannya luar biasa kan? Iya, Iya, pada kejadian tersebut. Ya. Saat yang lain dalam keadaan kaget, terkejut dengan kejadian tersebut, Abu Bakar sudah bisa mengontrol dirinya sendiri awal. Luar biasa kan? Dari sini kita bisa lihat tuh kenapa Nabi meranking mereka itu. Ya kan? Luar biasa. Insya Allah ya. Iya, iya. Ya Abu Bakar kan yang nendangin Umar tuh. Ijlis ya Umar, kata Abu Bakar gitu, duduk kayak Ada yang mundar-mandir bawa batu, lempar lagi, ambil lagi batunya. iya. Seperti itu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Iya. Itu. Siapa yang beribadah pada Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah meninggal. Ada satu ayat yang pada saat itu para sahabat lupa semua satu ayat itu. Muhammadun illa rasul. Ah, Qad iya, khalat iya. min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, kan begitu. Jadi tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Apa kemudian ketika dan ia meninggal sebagaimana rasul-rasul sebelum yang dulu juga meninggal. Apa kalau misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad meninggal ini kalian akan kembali ke belakang punggung kalian menjadi murtad lagi? Kan jangan. Para sahabat pun agak kaget. Oh iya, itu ayat padahal udah hafal itu. Iya, iya. Tapi saat itu baru hanya Abu Bakar yang paham dan hafal. Kayak yang gitu. Iya, sedemikian kondisi hati orang ketika Terguncang, ya. Iya, iya, Masya Allah. Itu para sahabat loh. Ketika kita misalkan terkejut dengan adanya musibah atau apa manusia. Seperti itu. Tapi respon pertama kita kalau kita langsung segera ingat kepada Allah dan lain sebagainya, itu berarti potret kita tuh. Potret keimanan kita. Memang keimanan kita kuat. Tapi kalau misalkan kita justru malah merasa apa itu Tuhan nggak adil lah, apa Allah nggak adil apa segala macam, itu berarti menunjukkan memang pada dasarnya orang-orangnya imannya nggak benar. Menyalahkan Allah malah. Ya, berarti musibah yang datang itu karena apa? Karena teguran. Karena teguran saja. Cuman beberapa orang nih nggak bisa menilai itu gitu. Artinya dia langsung menyalahkan Tuhannya, dia selalu menyalahkan Allah gitu. Iya. Iya, kadang ini beberapa teman juga pernah cerita. Kadang juga ketika ada salah seorang teman itu yang memang sedang ditimpa musibah, Ana sampai mengatakan begini katanya. Kenapa ya orang yang sehat tuh banyak loh. Tapi kenapa harus keluarga Ana yang kena? Iya gitu. Ya itu Ana akhirnya mendapatkan pelajaran bahwa siapapun terhantam hatinya ketika pertama kali itu. Iya. Ya, tadi akalnya menguap gitu. Seolah-olah dia nggak tahu gitu bahwa itu ujian yang Allah berikan gitu. Soalnya begitu ya, jangankan orang awam gitu kan. Katakanlah mereka yang katakanlah sudah dikatakan ahli ilmu lah atau apa dan sebagainya. Pertama kali respon tuh kadang-kadang nyari kambing hitam gitu. Ya kan? Iya. Bukan introspeksi kepada dirinya, bukan melakukan refleksi, bukan bercermin dan lain sebagainya. Entah itu dari banyak sudut, misalkan saya ini kan udah beramal luar biasa, saya ini kan orang soleh, katakanlah gitu. Dia ngaku orang soleh sendiri udah masalah kan. Dia berarti kurang bisa merefleksi. Bisa jadi dia kesolehan ada itu yang dibangun bukan atas dasar keikhlasan dan lain sebagainya. Allah tegur tuh. Allah kurangi dosanya dengan cara apa? Dengan dikasih sakit dia, seperti itu. Itu masih mending kalau perhatian sama dia. Yang masalah itu adalah kalau seorang itu diberi selalu kemudahan, diberikan selalu kesehatan dan lain sebagainya. Padahal dia dalam kondisi banyak durhaka sama Allah. Ini masalah sebenarnya. Itu yang lebih yang harusnya dipermasalahkan itu. Karena bisa jadi kata Ibnu Qayyim yang seperti itu adalah yang ditelantarkan oleh Allah. Ini lebih parah. Allah kalau udah nggak perhatian sama satu kaum, udah menelantarkan satu kaum, ini pasti azabnya akan gede sama orang tersebut di akhiratnya. Apa kayak diulur gitu sih? Ya, diulur sebut istidraj itu. Oh iya. Ya kan? Atau kenapa nggak sholat? Ya tetap aja duitnya banyak. Anak sehat, duit banyak, nggak sholat juga. Iya, ada pernah mendengar seperti itu pernah. Itu lagi diulur tuh sama Allah tuh. Allah nggak suka sama yang seperti itu, ditelantarkan sama dia. Dan gini Ustaz, benar nggak Ustaz bahwa kesombongan itu salah satu faktor yang akan mengundang azab Allah Ustaz? Bisa. Karena yang kita pelajari bahwa peradaban yang sudah ada di zaman dahulu itu memang Allah hancurkan karena kesombongan mereka Ustaz. Sahih. Sama kayak perkataan Qarun kan. Qarun ini karena apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena ilmuku ini, marketingku ini. Ini nggak bisa. Ini karena kecerdasanku, karena ilmuku, kata Qarun. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian yang maha tinggi.
kan? Iya, iya. Kata Namrud, nggak ada itu yang bisa ngalahin kerajaanku. Iya, Semuanya berawal dari apa tuh? Sombong. Sombong itu. Membinasakan itu. Padahal pendahulu ini bukan orang-orang yang biasa tinggal di gua, bukan Ustaz. Iya. Iya, dikiranya ya itulah ada teori yang mengatakan bahwa kita ini dari makhluk apa gitu. Dikiranya dulu tuh orang-orangnya kumuh, miskin, afwan gitu. Atau kotor. Padahal dulu Enggak gede-gede. tidak ada istana yang semegah atau sehebat punya Sulaiman. Iya. Sebagaimana Allah berikan. Tidak ada, Allah katakan tidak ada yang melebihi itu kan. Imam Sulaiman minta nggak boleh ada yang lebih melebihi saya kan. Sampai Nabi aja nggak jadi tuh mengikat jin ya seperti itu di tiang Masjid Nabawi untuk jadi mainan anak-anak Madinah waktu itu. Iya. Karena teringat dengan permohonan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada ya setelah beliau itu kerajaan yang melebihi kerajaan beliau. Artinya memang nggak ada tuh mungkin sampai hari kiamat pun nggak ada kerajaan yang sebesar kerajaan beliau. Jangan sampai kita memandang bahwa mereka itu ya mereka di zamannya adalah tentu luar biasa gitu. Itu kan salah satu penguasa besar juga setelah selain ini Dzulqarnain itu. Ya betul. Raja-raja dunia. Raja-raja dunia. Ada Nabi Sulaiman, Dzulqarnain, kemudian ada Nabukadnezar, kemudian ada siapa kan gitu ya. Iya. Jadi Bukhtanasar itu ya. Iya. Nah, seperti itu diceritakan para mufassir. Nah, ada dua raja yang saleh, ada dua raja yang sombong kan yang kemudian diluluhlantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong dihancurkan, diluluhlantakkan, yang salehnya yang tidak sombongnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Gitu. Yang dua ini Babilonia saat ya? Ya, Babylon. Namrud sama si Nebukadnezar tuh Babilonia. Babilonia. Itu Nebukadnezar, Namrud itu Babylon itu. Itu peradaban yang luar biasa pada saat. Tapi sekarang hancur, nggak tersisa sama sekali. Mungkin ada beberapa monumen-monumennya saja kali. Hanya sekedar bekas sedikit lah gitu ya. Iya, bahkan kalau misalkan ini kita agak geser lagi nih ngebahas masalah. Kalau udah ngebahas masalah sejarah tuh, wah ini seru ya, asik gitu. Biasanya kan ada cocokologi tuh. Wah ini bekasnya perahunya Nabi Nuh, istana Sulaiman. Kalau menurut Ana, istananya Sulaiman tuh nggak akan pernah ditemukan gitu kan. Karena tadi doanya Sulaiman kan qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di gitu kan. Iya, betul. Karuniakan aku sebuah kerajaan yang tidak akan pernah ada lagi orang bisa memilikinya. Sahih. Itu bukan berarti Sulaiman sombong kan saja. Bukan. Ya akhirnya itu Allah permintaan. hancurkan. Iya. Permintaan. Itu kalau sekarang masih ada, wah itu bagaimana Ustaz? Coba antum bayangin masa mindahin satu singgasana bisa secepat itu kan itu bukan sesuatu yang mudah di zaman sekarang. Iya. Coba antum bayangin aja gitu ya, maksudnya kan di sana itu ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba itu ke sini. Ifrit bilang kan, saya sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda. Iya. Kata Ifrit gitu. Terus kata ada seorang lagi gitu yang saleh gitu mengatakan sebelum Anda berkedip saya bisa. Kan luar biasa berarti. Ini orang-orangnya juga luar biasa kan berarti. Iya. Istilahnya di zaman tersebut. Tapi ya gitu setia. Banyak peradaban yang Allah hancurkan memang karena atas kesombongan mereka, terutama kayak Firaun. Sama sekarang orang bingung tuh gimana tuh jurusan piramid ini. Masih bingung. Iya. Ini gimana strukturnya kok bisa begini kan di zaman itu? Kan nggak mungkin tidak ada teknologi yang pada zaman itu yang ngangkat batunya gimana segede gitu kan. Bagaimana biasa supaya itu kan ketika masuk piramid itu katanya di beberapa kanal YouTube itu presisi Zat. Iya. Itu ngukurnya gimana? Jadi boro-boro mau tanya water pas buat itu tukangnya itu nggak butuh waktu zaman itu. Itu kan sebelum Masehi, masa sebelum Masehi gitu loh. Iya. Bagaimana segitu gedenya kemudian bisa diukur dari ujung sini kok bisa mengerucut seperti itu kan tidak mungkin nggak ada teknologi pada saat itu. Makanya Al-Maududi bilang begini. Kita ini kehidupan itu sebenarnya nggak ada yang baru kata Al-Maududi. Kita semua mengulang sejarah. Iya. Nggak ada yang baru. Kita semua mengulang sejarah. Nggak ada pengurangan otak, nggak ada. Dari dulu Nabi Adam sampai sekarang otaknya sama kita pada sisi gitu. Maksudnya secara kapasitasnya apa segala macam ukuran yang sama gitu. Maksudnya dalam artian tidak ada perbedaan gitu. Jadi sebenarnya yang namanya modern tuh masa nggak ada. Modern tuh nggak ada kata dia. Kenapa? Karena dia bilang saat ini modern, besok-besok berarti yang saat ini tuh udah nggak modern. Iya. Berarti yang saat ini tuh besok-besok yang saat ini berarti sejarah gitu. Nah, intinya berarti kita tuh hidup hanya mengulang sejarah gitu ya, tidak kemudian apakah beda kapasitas otak kita dengan di zaman dulu, sama-sama aja gitu kan. Manusia dari dulu sama-sama saja seperti itu
gitu kan, demikian. Artinya apa? Tidak kemudian kita jadikan oh sekarang beda zamannya, sekarang itu begini, Iya, nggak bisa. Tetap sesuatu yang sudah tawabit dari ajaran agama tetap akan relate sampai hari kiamat kan begitu. Bahkan peristiwa yang terjadi itu kan memang serupa. Iya. Peristiwa itu kan serupa. Serupa walaupun tak sama Iya, nama iya. dan kejadian tempatnya Iya, gitu ya. serupa gitu-gitu Serupanya. gitu aja. Masalah sombong ya ujung-ujungnya Allah hancurkan. Gitu. Sombong Allah hancurkan gitu. Iya, Memang gitu. Korun kan bilang begitu katanya gitu. Dan itu nggak beda kan dengan orang-orang sekarang yang sombong-sombong itu, Iya. Yang yang wah merasa pamer super ini dan power itu. apa dan Gitu. segala macam. Tahu-tahunya di penjara. Iya, iya. Ya Allah, itulah ya ya mungkin syaitan itu merayu kali Seth ya. Yang namanya ketika kita diberikan harta yang banyak gitu ya, melebihi orang-orang pada umumnya, ada hasrat untuk itu bagaimana? Iya, iya. Ada saja. Udah beda, nada bahasa beda. Coba antum perhatikan. Iya, iya. Orang itu kalau sudah dikasih sesuatu yang banyak gitu kan, dia juga malah makin sibuk dengan sesuatu itu, udah beda tuh. Ngomongnya juga udah beda. Tanpa dia sadari loh kadang. Tanpa dia sadari kadang bicaranya juga udah beda tuh. Ya, nada bicaranya udah beda dan lain sebagainya. Ya dulu mungkin masih waktu masih belum punya apa-apa, mungkin masih biasa ngobrol. Udah punya apa-apa, udah nada bicara udah beda. Begitu pula begini ya kadang-kadang. Murid misalkan ke guru, dulu masih beradab, bagus segala macam. Agak ditambah dikit aja ilmunya, udah ini gimana tuh ke guru tuh. Ya kan? Agak kemudian dia merasa saya mah udah apa ya, udah nggak ada kaitan lagi dengan beliau, saya mah udah gimana gitu ya, udah beda tuh pandangannya ke gurunya tuh, udah nggak ada lagi penghormatan tuh. Udah nyumbang. Udah macam-macam sudah. Iya. Macam-macam. Nah itu kan musibah juga buat dia. Musibah. Itu. Ya, yang nggak dia sadari itu musibah. Nggak semua musibah itu yang dilihat nggak enak gitu. Iya. Iya, aduh. Ya Allah. Iya, kadang. Bahkan musibah yang terlalu besar itu bisa jadi justru kesenangan, bisa jadi tuh. Iya, artinya kita nggak sadar, nggak sadar gitu. Ya, misalkan anak gini, kalau misalkan anak dikasih perbendaharaan dunia misalkan saat ini, nggak mungkin anak ketemu sama antum, Set. Iya. Nggak mungkin anak belajar di sini. Ya sibuk hitung duit aja pasti. Boro-boro mau nulis, mau belajar usul fikih nggak mungkin gitu. Karena itu. Karena mental kita belum siap. Iya. Sebagaimana para imam dulu mentalnya udah siap. Kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kaya juga mentalnya udah siap. Gurunya Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i sampai bingung, aduh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung duit kan di kamar tamu. Oh, Duit emas apa kamar tamu. Sampai saya Syafi'i bingung. Anda ini ahli ilmu loh. Tapi kok banyak duitnya, apalagi ngitung duitnya, ngitung emas itu segala macam di ruang tamu gitu kan. Seperti apa gitu para perbaharan. Tapi kalau begitu anak kasihin aja ya, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau begitu saya kasihin aja nih hartanya ke orang yang suka durhaka, maksiat kepada Allah. Oh ya jangan. Kenapa? Nanti mereka akan gunakan dalam kemaksiatan harta tersebut. Nah, itu dia. Mending di anak atau di mereka? iya. Kemudian saat itu juga Syafi'i berubah mindsetnya tuh. Iya ya, benar kata Nabi. Sebaik-baik harta di tangan orang soleh gitu. Iya. Makanya, oh ya sudah, di Anda aja uangnya kata Syafi'i. Di sanalah kemudian akhirnya Syafi'i belajar fikihnya Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ternyata iya kalau dengan fikih ini gimana gitu ya. Insyaallah ada aja jawabannya kalau ulama itu, karena memang mentalnya para alim itu kuat ya. Mereka tuh tahu ketika mereka dikasih amanah harta yang banyak, mereka tahu gimana cara memanfaatkannya. Iya. Berarti bukan nggak boleh kita kaya. Nggak boleh. Mentalnya siap belum itu? Iya itu. Mental rohani. Gitu. Kadang ya tadi ya kalau orang dia katakanlah agni ya gitu ya, orang berduit ya, kalau dia taat kepada Allah itu kita tahu bagaimana mereka itu. Iya. Dari cara ngomongnya mereka tetap aja merendah. Merendah. Itu Imam Lais kurang merendah apa beliau? Iya. Ya kan dia yang membiayai seluruh ulama di zamannya. Abu Hanifah punya pabrik sutra loh. Panjang. Kota penuh sama pabrik sutranya, kaya luar biasa. Sampai Abu Yusuf juga ketika dia nggak bisa ngaji gara-gara disuruh untuk berladang sama orang tuanya, nggak punya duit kita berladang aja udah, kata orang tuanya, udah nggak usah ngaji sama Abu Hanifah, sudah sini aja berladang aja, kita nggak punya duit. Datangi langsung sama Abu Hanifah kan,
Kenapa Bapak Ibu ini nyuruh anaknya ini udah benar-benar mau saya jadikan ulama ini, kata Abu Hanifah. Kemudian kata, kita nggak punya duit Imam. So, kalau misalkan dia mau dijamin kayak atau Anda jamin kehidupan kita, silakan ambil anak saya, ajari dia sampai jadi ulama. Kata Abu Hanifah, oke, saya akan biayai kehidupan dia, bahkan saya pun akan membiayai kehidupan Anda. Gitu. Kenapa? Ini pentingnya harta di tangan orang kaya begitu tuh. Banyak orang tertolong, banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang melalui dia gitu loh, banyak orang yang mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi kembali ke mental, kembali ke keimanan, kembali ke mental. Masalahnya bukan di banyak atau sedikitnya harta, bukan, tapi masalahnya ada di mentalnya. Siap nggak? Iya, Ana pernah baca itu emang para ulama dulu tuh suka hobi emang membiayai ulama yang lain suruh sekolah ya. Abdullah bin Mubarak itu wah itu biasa. Imam Laits itu ada salah, kalau nggak salah ada salah seorang ibu yang minta madu cuman sesendok ke Imam Laits itu. Dikasih sedrum-drumnya juga. ini banyak banget buat apa ya? Silakan pakai, sisanya jual katanya. Iya. Luar biasa. Sampai segitu ya. Nah, artinya gini Zat. Kira-kira kita tuh mengalami kemunduran gak Zat? Sekarang nih banyak orang yang pengen sekolah, pengen belajar malah Zat. Cuman karena terbentur biaya atau latar belakang pendidikan gitu. Padahal ini punya potensi gitu. Dari cara dia berpikir, bernalar kemudian. Cuman tadi gitu, tidak ada orang atau tidak ada agnia yang mau gitu, atau tidak ada yang tergerak, belum ada yang tergerak hatinya untuk membiayai kita-kita atau mereka-mereka yang pengen sekolah gitu. Kalau dulu kan nggak seperti itu kan, bahkan satu ulama itu bisa berapa orang, bisa berapa ulama lagi dipegang. Sehingga jika dikatakan mengalami kemunduran, ya bisa dari jadi sudut itu seperti bisa jadi. Dari sudut itu kita mundur. Iya. Ada pergeseran, ada pergeseran makna, ada pergeseran mindset juga. Ada pergeseran. Coba dulu itu begini loh. Zaman Umar bin Abdul Aziz misalkan contoh pertama ya. Di mana di masa 2 tahun loh ya, 2 tahun setengah lah memimpin gitu kan. Tapi kan sudah banyak orang yang menolak menerima zakat. Karena mereka merasa sudah mampu, mereka merasa tidak layak lagi menerima zakat tersebut. Artinya keberhasilan dari satu sudut perekonomian misalkan berhasil. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz dalam ini menata negara luar biasa gitu kan. Sudut yang lain mental orang-orangnya juga berbeda pada waktu itu. Mental orang-orang mereka mungkin masih butuh. Tapi mental jaga iffah dan rasa kehormatan dirinya besar. Jadi mereka katakan, kami nggak butuh. Ketika dari Baitul Mal wa Tamil mau membagikan zakat, kami nggak butuh. Padahal sebenarnya dia butuh. Cuman dia itu menjaga diri supaya tidak mudah menerima. Itu mentalnya. Jadi pada waktu itu keberhasilannya ada 2. Keberhasilan dari bidang ekonomi dan segala macam itunya, dan keberhasilan membentuk mental orang-orangnya. Itu makanya beliau itu dimasukkan ke dalam jajaran Khulafaur Rasyidin, meskipun dari jarak antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib atau para khulafa sebenarnya agak jauh gitu ya. Tapi beliau dimasukkan ke jajaran Khulafaur Rasyidin karena mampu untuk membentuk bukan hanya bagus manage negara tapi juga manage orangnya. Menghasilkan mental-mental luar biasa. Itu kedua. Mental orang-orangnya juga terlihat dari bagaimana sikap mereka ketika mendapati itu. Ketika mereka mendapatkan harta, kalau kita pasti akan gunakan harta tersebut semau kita. Oke? Tapi lihat bagaimana ulama sekelas Syafi'i misalkan, ketika dikasih bekal luar biasa oleh ulama-ulama yang lain atau oleh para agnianya, dia bawa tuh ribuan dinar misalkan, ribuan dirham seperti itu, datang ke Mekah. Di gerbang Mekah itu justru malah dia manggil orang-orang. Sini orang-orang yang pengen duit dari saya, ambil sini ambil. Dia hanya mengambil yang dia butuhkan saja untuk dirinya. Sementara sisanya luar biasa dia bagiin sama yang lain, para fuqara, para apa segala macam. Antum bayangin ya. Kalau mentalnya kayak kita, ya kita dikasih ribuan dinar, ribuan dirham, apa yang terjadi? Oh ya nggak begitu. Ya kita akan ambil semua buat kita ya kan. Tapi kalau beliau enggak, ya itu bedanya ya. Jadi orang-orangnya memang mentalnya sudah beda. Yang ngasihnya punya mental dermawan yang luar biasa, yang dikasihnya punya mental rasa menjaga kehormatan diri yang luar biasa. Kayak para sahabat kan gitu juga ya. Muhajirin dan Ansor. Ansor mau ngasih ke Muhajirin, nih saya punya istri 2.
Satu buat saya strike kan, nanti buat kamu satu dan sebagainya. Waduh. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Iya iya. Yang waktu itu kalau Sa'ad bin Rabi bilang begitu. Apa kata? Udah tunjukin aja pasar buat saya lah. Iya iya iya. Benar. Waktu pertama kali datang ke Madinah itu. Iyalah. Mereka butuh nggak itu dengan nasabah? Butuh semuanya. Tapi mentalnya kan beda tuh. Iya iya. Yang satu mental dermawan gitu kan. Yang satu mental menjaga diri, menjaga kehormatan luar biasa. Iya, berarti memang sudah ya katakanlah ya itu fakta ya. Artinya kita mengalami kemunduran akhirnya gitu. Sahih. Bahwa Pergeseran nilai itu. iya kita tidak sedermawan mereka lah. Andai kata kalau kita punya uang gitu. Ya kita semua sedang dalam keadaan diuji, entah itu diuji dengan masalah masing-masing. Betul. Ya walaupun yang sekarang lagi hahaha tapi nggak tahu di belakang. Cuman kita kalau analisis begini Zat, kalau dalam menghadapi musibah gitu ya. Semua orang mengalami musibah, iya jelas. Cuman kembali lagi di awal-awal mah iya kita merasa terkena kayak ketampar gitu. Iya. Merasa sakit hati atau merasa ya hampir-hampir menguap lah akal kita ini hilang gitu begitu saja karena pertama kali terkena itu. Cuman makin kesini ya alhamdulillah, dan ini juga mudah-mudahan bukan kesombongan juga bahwa dibawa enjoy aja Zat. Iya. Dibawa enjoy gitu. Artinya ya ini terbaik buat kita ya Allah berikan itu, katakanlah kita sedang diuji, ya udah kita sabar saja gitu. Jadi sekarang udah nggak peduli dengan hal-hal yang apalagi yang menakut-nakutkan, kemudian kan kita kan misalkan kita terkena suatu musibah yang orang lain merasakan, kata orang lain begini, udahlah. Iya. Kita mulai ta'ala aja gitu. Yang penting kita sudah mengusahakan bagaimana cara jalan keluarnya. Sisanya kan kita tawakal, kita kasih bagaimana Allah tentukan untuk kita gitu. Jarang kita berjangkar kepada sesuatu yang masih melekat dengan kita. Ya. Jadi berjangkarnya itu pada angan-angan atau pada hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Itu bikin kita pusing tuh. Sebenarnya kalau kita berjangkar pada apa yang sudah kita miliki, kita justru akan bersyukur gitu. Ya alhamdulillah ya saya masih bisa melihat, saya masih bisa bernafas, masih bisa bekerja dengan tangan, masih bisa melangkah. Justru kita akan bersyukur meskipun mungkin kita katakanlah diuji nggak punya duit gitu ya. Diuji kita apa segala macam gitu kan. Tapi kalau kita berjangkar pada nikmat-nikmat yang masih melekat pada kita, kayaknya kita justru akan bersyukur tuh. Bukan lagi taraf sabar lagi, justru malah jadi bersyukur. Nah, ini yang penting tuh. Dan kita melihat orang-orang yang di bawah kita yang terkena musibah lebih besar lagi. Itu di saat itu kita alhamdulillah. Benar kata Nabi kan? Iya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Iya, kita ngelihat yang di bawah kita aja gitu. Bukan berarti kita merendahkan, bukan. Cuman kita alhamdulillah kita diberikan cobaan yang seberat mereka gitu. Iya. Seberat mereka gitu. Ya demikian, masya Allah. Ustaz mungkin terakhir Ustaz ya. Oke. Ana minta nasihat kepada antum Ustaz, untuk teman-teman di luar sana yang sedang menghadapi musibah Ustaz. Entah itu musibah masing-masing ataukah memang sedang tertimpa musibah dengan skala yang besar gitu Ustaz. Bagaimana sih? Sebagaimana bahwasanya dunia ini darul fana, dia adalah negeri yang fana, maka semuanya fana. Termasuk musibah pun fana, sesuatu yang akan lenyap. Dan tidak akan selalu tertimpa begitu. Sekalipun misalkan kita tertimpa terus musibah, asalkan kita sabar, itu justru tingkatan kita di surga akan sangat tinggi. Dia akan datang seorang yang terus dimusibahi ketika di dunia dan dia terus bersabar, tiba-tiba akan terlihat tuh dia semakin naik, nanti di surga itu semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi. Sampai kemudian tanyakan, kok bisa orangnya seperti itu? Karena dia itu senantiasa musabun fid dunya, terus diberikan musibah di dunia, tapi kemudian dia terus bersabar sehingga tingkatannya naik terus. Dan kita pahami ya di dunia ini sebentar gitu. Jadi segala hal yang menimpa kita pun ya sebentar, tidak akan lama. Kesenangannya sebentar. Begitu pula musibah-musibahnya pun sebentar. Sekarang kita senang, besok dimusibahi. Besok kita senang lagi, besok sebentar. Terus aja begitu. Ya, tergantung adalah bagaimana hati kita menyikapinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Oleh karenanya seharusnya ketika kita dimusibahi, yang paling pertama ya kita lakukan adalah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kesabaran dan juga yang namanya kesabaran dan juga syukur itu seperti kepala terhadap jasad. Kesabaran dan syukur terhadap keimanan seperti kepala terhadap jasad. Apa artinya jasad tanpa kepala? Apa artinya keimanan seseorang tanpa sabar dan syukur? Kehidupan seorang mukmin enggak lepas dari itu.
Dia pasti menghadapi musibah, maka dia akan bersabar. Dia menghadapi suatu kesenangan, dia akan bersyukur. Maka tetap berjangkar kepada sesuatu yang melekat pada kita, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan tidak terlalu larut dengan kesedihan karena musibah-musibah yang datang. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Tadi Anda baru ingat ketika belajar itu ada seperti gemuruh dari langit tuh. Kayak mau hujan. Anak sampai kaget. Ya Allah, ini suara guntur apa? Guntur ya Pak? Nah, iya. Ini suara guntur ini kayaknya ada rindu banget suara guntur, kan udah lama nggak hujan San. Iya. Udah lama nggak hujan gitu. Iya. Di tempat anak di tempat anak itu udah lama nggak hujan. Terakhir kali hujan kapan ya? Ketika kita mendengar gemuruh langit itu guntur, wah apakah betul tadi itu suaranya tuh? Iya. Tapi kayaknya bukan motor kayaknya. Ya Allah. Rindu sama hujan Ustaz, ya Allah. Wajar itu. Udah lama nggak hujan Ustaz, Masya Allah. Ya itu kan prediksi kalau dari BMKG kan prediksi katanya. Kan nanti kan ketika Februari itu November atau Februari gitu baru hujan. Ya kita itu hanya prediksi saja manusia. Betul, ya. Yang itu hanya penting kita prediksi. Yang pasti itu hanya sedikit. Udah itu hanya sedikit. Ujian yang menimpa kita hanya sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Bisyai'in sedikit. Iya. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Iya. Itu semua yang dikatakan oleh Allah bisyai'in sedikit. Sedikit rasa takut. Sedikit apa segala macam sulit. Iya. Gitu. Insyaallah. Ustaz, ini mungkin akhir Ustaz ya. Khair, insyaallah. Pembicaraan kita pada siang hari ini. Kemarin kita kan libur Ustaz. Pokoknya pulang-pulang. Lu kok udah pulang? Ya emang kenapa udah pulang? Iya. Ustaz, syukur Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Amin. Tertimpa musibah, semoga diberikan kesabaran. Amin, insyaallah. Dan diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.